Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti Instagram Live melalui account GKKK_KJ. Kita akan menunggu beberapa orang yang akan bergabung di malam hari ini. Kita akan mulai dalam beberapa waktu yang akan datang. Selamat malam Ibu Elizabeth yang sudah hadir pada malam hari ini. Bapak Eko juga ya di sini ya, akunnya. Ya, kita akan mulai PA kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur jikalau kami boleh kembali lagi untuk berkumpul bersama-sama. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memimpin dan menyertai setiap kami. Menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang akan bergabung melalui IG Live pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-31. Terus kemudian saya akan lompat ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan mengikuti. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapamu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita punya keyakinan bahwa keselamatan itu tidak didapatkan dengan hasil usaha kita. Keselamatan itu murni karena anugerah Allah. Keselamatan itu adalah semata-mata karena kemurahan hati Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena pahala, karena perbuatan baik kita, bukan karena pertolongan dari orang lain. Ya, semuanya itu hanya anugerah yang digenapkan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah yang diyakini oleh kita, anak-anak Tuhan, mengenai karya keselamatan. Kita semua yakin bahwa kita ditebus dengan harga yang lunas dibayar, kita telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kita mendapati sebuah kenyataan bahwa keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma itu harus diwujud nyatakan melalui kehidupan kita sehari-hari. Keselamatan yang telah kita terima dengan cuma-cuma itu harus kita nyatakan di dalam kasih kita kepada sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita membaca Matius pasal 25 ini berbicara mengenai penghakiman yang terakhir, persiapan mengenai kedatangan Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Yesus Kristus? Tentunya melalui perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, kita mendapatkan sebuah informasi, kita mendapatkan sebuah keterangan bahwa ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, maka kita harus selalu siap sedia, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Lalu melalui perumpamaan talenta, kita juga diingatkan, kita juga mendapatkan sebuah keterangan atau informasi bahwa setiap kita nantinya harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita dipercayakan 5 talenta, tetapi kita tidak mau menggunakan talenta itu untuk melayani, maka talenta itu akan diambil daripada kita. Kenapa? Kok tidak berhenti sampai diambil saja? Karena saya percaya di dalam pemulihan ciptaan ini, di dalam pemulihan dunia ini, maka ketika kita berada di surga yang mulia itu, kita akan juga tetap melakukan perbuatan, ya, pekerjaan yang kita jalankan saat ini. Cuma bedanya apa? Kita tidak di dalam dunia yang sudah berdosa. Kita berada di dalam dunia yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah pulihkan. Dunia yang Tuhan sudah ciptakan ini, yang kita diami saat ini, telah jatuh ke dalam dosa, telah rusak oleh karena dosa. Oleh karena itu, ketika Tuhan nanti datang, Dia yang akan memulihkan ciptaannya, Dia yang akan memulihkan dunia ini. Bahkan kita pun tetap akan bekerja bagi kemuliaan Allah. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab di dalam setiap hal yang Tuhan sudah percayakan. Kita harus bertanggung jawab di dalam setiap hal yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam perikop yang kita baca, ya, dikatakan bahwa akan ada penghakiman terakhir. Tentu saja perikop ini tidak bisa dilepaskan dari perumpamaan tentang talenta. Nadanya masih sama, nuansanya masih sama, yaitu berbicara mengenai sebuah pertanggungjawaban. Kalau talenta berbicara mengenai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah Tuhan berikan,
bagi setiap kita. Sedangkan di dalam penghakiman terakhir, kita melihat bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita, ya, mengenai apa? Mengenai perilaku kita sebagai wujud ucapan syukur kita atas keselamatan yang telah kita terima. Jadi perilaku kita terhadap, respon kita terhadap keselamatan yang telah kita terima. Oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai hal ini, maka kita bisa melihat bahwa setelah kita diselamatkan, kita kemudian pasif, dan kita tidak berarti bahwa kita kemudian pasif dan tidak melakukan apa-apa. Tidak. Tetapi Tuhan ingin supaya apa? Keselamatan yang telah kita terima itu boleh bersifat aktif di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang telah kita terima itu kita boleh wujud nyatakan melalui kehidupan kita. Dan itu kita bisa lihat di dalam perikop yang kita baca. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 31 dikatakan apa? Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kalau kita melihat, ya, di dalam perumpamaan tentang 10 gadis, ya, yang menantikan kedatangan Tuhan, maka boleh saya katakan, ya, bahwa perikop kita ini adalah puncak dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di dalam perikop 10 gadis itu, mereka masih menanti-nantikan, gitu ya. Dikatakan bahwa kita harus siap sedia di dalam menantikan. Demikian juga di dalam perumpamaan talenta itu, kita masih menantikan, kita masih berada di dunia ini, kita menggunakan segala talenta yang telah Tuhan percayakan, dan nantinya kita akan mempertanggungjawabkan talenta yang telah Tuhan percayakan itu kepada Tuhan kembali. Dan kalau kita melihat perikop ini, kenapa saya katakan ini adalah puncaknya? Karena apa? Karena anak manusia ini dikatakan apa? Datang di dalam kemuliaannya. Apa yang akan terjadi? Banyak orang yang bertanya, apa yang akan terjadi, Pak, ketika Tuhan itu datang kembali? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi karena kita belum sama-sama menyaksikan kedatangan Tuhan dan mengalami kedatangan Tuhan yang kedua, ya. Tetapi satu hal yang pasti adalah Dia akan melakukan penghakiman terhadap setiap kita. Dia akan meminta pertanggungjawaban terhadap setiap kita. Melalui bagian ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang disebut sebagai domba, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, mereka itu dikumpulkan di sebelah kanan, ya, dikatakan ada 2 kelompok. Yang pertama itu domba, yang kedua itu kambing. Ini adalah sebuah perumpamaan, memisahkan mereka seorang daripada yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, di sebelah kanannya itu domba dan di sebelah kirinya itu kambing. Ada 2 kualitas kehidupan orang yang berbeda yang dinyatakan melalui bagian ini. Apakah itu? Yang pertama, kalau kita melihat kelompok orang yang pertama adalah orang yang mengekspresikan keselamatan yang telah dia terima itu dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan pelayanan kepada orang-orang yang dianggap tidak layak, orang-orang yang dianggap hina. Siapakah mereka itu? Mereka yang kelaparan, mereka yang sakit, mereka yang berada di dalam penjara, mereka yang menjadi orang asing, mereka yang tidak mempunyai pakaian. Ya, kalau kita melihat, kita tidak pernah, mungkin ketika kita menolong orang di zaman modern ini, kita akan mikir-mikir, ya jangan sampai kita kena tipu. Ya memang, kita perlu hikmat dan bijaksana ketika kita akan menolong orang-orang tertentu. Karena apa? Karena akan ada orang-orang yang memanfaatkan setiap kita. Ya, memanfaatkan kebaikan
hati dari kita. Kenapa orang-orang ini melakukan ini? Orang-orang yang di sebelah kanan ini melakukan ini. Karena apa? Karena mereka tahu ketika mereka melakukan pelayanan mereka kepada saudara-saudara yang dianggap lemah, yang dianggap hina, yang dianggap tidak layak, mereka itu sedang melayani Tuhan. Mereka itu sedang menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan orang-orang ini. Oleh karena itu, mereka melayani. Mereka melayani dengan sukacita. Mereka melayani dengan tulus. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu adalah sebagai sebuah ekspresi pelayanan mereka, sebuah ekspresi keselamatan mereka, sebagai sebuah bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan. Ya, dikatakan apa? Mereka memberikan makanan ketika Tuhan itu lapar. Ketika Tuhan itu haus, mereka memberi minum. Ketika Tuhan menjadi seorang asing, mereka memberi tumpangan. Ketika telanjang, Tuhan diberikan pakaian. Ketika sakit, Tuhan dilawat. Ketika di dalam penjara, Tuhan dikunjungi. Lalu orang-orang ini bingung, bagaimana, kapan Tuhan itu sakit, lapar, haus, telanjang, di dalam penjara, dan lain sebagainya. Dikatakan apa? Ketika engkau melakukan sesuatu kepada saudaramu yang paling hina, maka engkau melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini, pelayanan kita, kebaikan hati kita, kemurahan hati kita, tidak akan berakhir dengan sia-sia. Ya, kalau dunia saja tahu mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik, ya, dan dia akan membalas kebaikan setiap orang yang telah berbuat baik, apalagi Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, saya berbicara dengan seseorang, saya mengatakan begini. Saya percaya bahwa ketika kita berbuat baik kepada seseorang, maka saya yakin orang lain pun akan melakukan sesuatu yang baik kepada setiap kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk hadir dalam kehidupan kita, maka saya yakin bahwa Tuhan pun akan mengirimkan orang-orang yang baik untuk melakukan kebaikan juga kepada setiap kita. Ya. Kelihatannya sesuatu yang sepele ya. Misalnya memperlakukan karyawan dengan sopan. Perlakukan karyawan dengan pantas. Ya. Sekalipun karyawan itu salah dan perlu ditegur, maka ada hal-hal atau langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Kita harus memperlakukan dia seperti manusia lainnya, karena memang dia adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dia adalah manusia yang berharga dan kita tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Ya, jadi saya yakin Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang lain itu juga akan membalas sesuatu yang baik itu kepada setiap kita. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang baik, saya percaya kita itu melakukannya bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang baik ketika kita sudah mendapatkan keselamatan yang kekal itu? Apakah kita sudah melakukan ucapan syukur kita kepada setiap orang karena kita sudah diselamatkan? Atau ada orang yang mungkin berpikir, oh kalau begitu Pak, aku tak berbuat baik saja. Tidak. Ingat, saya katakan tadi bahwa keselamatan yang kita terima
itu seharusnya melahirkan sebuah sikap, sebuah tindakan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, di dalam surat Yakobus dikatakan demikian. Bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa kamu mengasihi Allah, sementara kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan? Artinya apa? Kita mungkin bisa berkoar-koar, oh aku adalah orang yang mengasihi Allah, aku adalah orang yang mencintai Allah. Ya, Allah selalu ada di dalam kehidupanku. Allah selalu menjadi pusat dalam hidupku. Tetapi kalau kita tidak bisa mengasihi manusia yang kelihatan, maka semuanya itu adalah omong kosong. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan, mengasihi seseorang, sesuatu, Allah, ya kalau boleh katakan, Allah yang tidak kelihatan, sementara mengasihi yang kelihatan saja kita tidak bisa. Apakah mungkin, Bapak Ibu? Jawabannya adalah tidak mungkin. Oleh karena itu, melalui pembelajaran kita pada malam hari ini, kita diingatkan, mari kita itu menjadi agen transformasi dari Allah. Mari kita menjadi saluran perpanjangan tangan dari Allah untuk memberkati orang lain. Ingat Bapak Ibu, kita itu diberkati bukan untuk dinikmati sendiri. Seringkali orang lain itu salah kaprah. Wah, kita diberkati dengan harta yang melimpah. Ini berarti bahwa ini kesempatan untuk menikmati dan menggunakan harta itu secepatnya dan menghabiskan harta itu secepatnya. Bukan itu Bapak Ibu yang Tuhan maksudkan. Yang Tuhan maksudkan adalah supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, harta yang Tuhan percayakan harus kita pertanggungjawabkan. Talenta yang Tuhan percayakan harus kita pertanggungjawabkan. Dan setiap perlakuan kita kepada sesama kita harus juga kita pertanggungjawabkan. Dan kalau boleh saya katakan, perlakuan kita, sikap kita itu menentukan sebenarnya siapakah kita di hadapan Allah. Apakah memang benar kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, atau kita ini adalah umat yang harus mendapatkan siksaan yang kekal. Jadi bukan berarti saya mengajarkan begini. Oh, berarti Pak Chandra mengajarkan kita melakukan sesuatu terus kemudian akan menentukan keselamatan. Tidak. Saya ingin mengatakan begini. Tidak ada seorang pun yang tahu status kita di hadapan Allah. Apakah kita ini orang yang sudah diselamatkan? Apakah kita adalah orang yang sudah mengalami anugerah penebusan dari Allah? Tidak ada orang yang tahu. Ya. Tetapi sebagai orang yang melihat dari luar, maka kita bisa melihat fenomena yang ada. Saya juga tidak mengatakan, oh berarti kalau orang yang melakukan perbuatan baik, orang yang banyak melakukan perbuatan baik, itu pasti sudah diselamatkan. Belum tentu juga. Tetapi ketika orang itu mengaku bahwa aku ini sudah diselamatkan, dan kita melihat perbuatannya itu bukan perbuatan yang mencerminkan statusnya atau identitasnya, maka kita bisa tahu. Oh, ya, mungkin saja dia adalah orang yang belum mengalami pertobatan. Ya, mungkin saja dia adalah orang yang baru, orang Kristen baru kemarin. Artinya apa? Baru saja menjadi orang Kristen. Bisa jadi seperti itu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita mengaku sebagai orang-orang yang percaya, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Yang harus kita lakukan adalah kita menghidupi apa yang kita percayai. Kita menghidupi keselamatan yang telah kita terima itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi sesama. Karena dengan mengasihi sesama yang kelihatan, kita menyatakan kasih kita kepada Allah yang tidak kelihatan. Dan dengan demikian,
kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah umat Allah, umat yang telah dipilih oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, kalau boleh saya perluas begitu ya. Ketika ada karyawan yang meminta belas kasihan kita, memohon pertolongan dari kita, apa yang kita lakukan kepada karyawan kita? Ketika ada seorang teman yang berusaha meminta pertolongan kita, apa yang akan kita lakukan? Ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, apa yang menjadi respon kita? Tentu saja Bapak Ibu, ya kita harus mempunyai hikmat, ya kita juga harus berhati-hati di dalam membantu setiap orang. Ya, oleh karena itu sebelum kita membantu atau menyatakan kasih kita kepada orang-orang tertentu, kita perlu meminta hikmat terlebih dahulu kepada Tuhan, daripada Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai kebaikan kita ini disalahgunakan. Jangan sampai kebaikan kita ini diselewengkan. Jangan sampai kebaikan kita ini disalah mengerti. Ya, oleh karena itu kita perlu berdoa sebelum benar-benar menolong orang yang Tuhan percayakan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Pertanyaan penting di dalam Minggu Prapaskah ini. Siapakah engkau dan saya? Apakah memang benar kita adalah orang yang sudah mengalami karya keselamatan daripada Allah? Apakah memang benar kita adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus dengan kematian Kristus di atas kayu salib? Jikalau memang benar, mari kita nyatakan keselamatan Allah yang telah kita terima itu. Karya penebusan Kristus yang telah genap dilakukan di atas kayu salib itu. Dengan mengasihi sesama kita. Dengan melakukan sesuatu yang baik bagi saudara kita yang paling hina. Karena kita dengan melakukannya seperti itu, maka kita sedang melakukannya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Bahkan Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah yang menjadi berkat bagi orang lain, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akhiri sampai di sini. Jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka saya akan tunggu 2-3 menit. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan itu di kolom komen, dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Ya, silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komen. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung. Saya berharap kita boleh diberkati oleh renungan singkat pada malam hari ini. Dan biarlah kita juga boleh benar-benar mengoreksi diri kita di dalam minggu-minggu sengsara ini. Ya, supaya kita juga boleh kembali diingatkan akan cinta, kasih, dan pengorbanan Tuhan yang telah dilakukan di atas kayu salib bagi setiap kita. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komen yang ada. Oke, kita akhiri dulu dengan doa. Setelah itu jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan dan saya akan menjawab ya setelah kita tutup di dalam doa. Jikalau tidak ada, maka kita akan akhiri IG Live kita malam hari ini dan kita akan berjumpa lagi di dalam IG Live di minggu yang akan datang.
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada malam hari ini kami sekali lagi boleh diingatkan bahwa keselamatan yang kami terima itu harus kami ekspresikan di dalam kehidupan setiap kami. Keselamatan yang telah kami terima dengan cuma-cuma, dengan gratis daripada Tuhan, harus kami nyatakan melalui kehidupan kami dengan cara kami mengasihi sesama kami. Dan ketika kami mengasihi sesama kami yang kelihatan, maka sesungguhnya kami sedang menyatakan kasih kami kepada Allah yang kami percaya, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang telah menebus kami dari segala hukuman dosa. Kami percaya bahwa karya keselamatan Allah itu tidak perlu ditambah dengan perbuatan baik apapun, tetapi perbuatan baik itu menunjukkan sebenarnya siapa kami di hadapan Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk PA pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menolong kami, Tuhan yang terus memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Dan jikalau ada dari kami yang belum, Bapak, untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, biarlah di minggu-minggu Prapaskah ini sekali lagi kami boleh mengingat akan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan melalui kematian Tuhan di atas kayu salib. Dan biarlah kami boleh diingatkan sekali lagi untuk boleh benar-benar menyatakan kasih kami kepada sesama kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya lihat belum ada pertanyaan. Kita berjumpa lagi di dalam PA kita di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.